Kalau Tuhan tidak bisa tenangkan badai dalam rumah tangga, Tuhan mau kitanya tenang. Nanti lihat badai gampang, kecil. Yang kadang-kadang bikin itu badai tambah repot, karena badai di luar sudah ngeri, entah masalah ekonomi atau bla 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 bla. Di hati juga penuh sungut-sungut, emosi, mau balas dendam. Itu seperti dobel badai, badai dobel porsi. Coba badai di luar besar, di dalam tenang, enteng kok. Enak, tenang, bergandeng tangan, berlutut, berdoa. Ayo kita hadapi sayang. Engkau suami istri yang melakukan ini, engkau lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. So begitu lah, panik lah, bingung lah, apa lah, tersungkur. Ayo kita lawan, ayo kita hadapi. Tuhan pasti bela. Amin, kekasih Tuhan. Yudas benar-benar bertobat, dan dia berani tampil beda. Waktu dia tulis surat ini dalam Yudas 1 ini, dia bilang begini, aku saudara Yakobus. Kenapa harus Yakobus? Karena Yakobus dikenal sebagai pengajar yang benar. Seperti konteks sekarang, kita harus bilang, aku bukan saksi Yehova, aku bukan seperti karismatik yang aneh-aneh, yang sukses teologi kemakmuran, yang paksa orang bahasa roh. Aku tidak demikian. Harus berani kasih tahu, beta bukan begitu. Saya bukan seperti kebanyakan Kristen yang percaya bahwa orang sumati juga otomatis bisa omong di kuburan, dia omong di arwah. Aku beda. Mesti jelas. Itu tanda orang memang sudah punya godly passion. Tidak disukai orang, ya pastilah. Jadi Kristen kok tidak siap, bagaimana? Amin Bapak Ibu. Dan lebih luar biasa, dia bilang apa? Aku hamba Tuhan Yesus. Untuk membedakan dia dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bukan hamba Yesus. Dia mengaku hamba Yesus, tapi dia juga hamba uang. Gara-gara apa dia jual Yesus? Gara-gara uang. Dan dia sering pencuri uang kas. Pernah baca itu Yudas pencuri uang kas? Waktu dia protes Maria, saudari Lazarus, mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Di dalam Yohanes 12 mulai ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? So, perhatian orang miskin, pada pencuri. Banyak orang sebenarnya pencuri kelas kakap, koruptor kelas kakap, penipu kelas kakap, penjahat kelas kakap, tapi suka bertopeng dengan apa? Bantu orang, beramal. Penipu tuh kayak dia nih, 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Bukan, itu omong kosong, hanya pencitraan, bertopeng. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Iya, Yudas mengatakan aku hamba Yesus. Hamba disitu pakai kata doulos, artinya mengabdi hanya kepada satu Tuhan. Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kamu mengabdi kepada dua Tuhan, pasti lu lebih setia kepada satu, lu buang yang lain. Yesus tidak mau ada yang lain. Maka ketika Yudas mengatakan aku hamba Yesus, aku hanya mengabdi kepada Yesus. Saudara ingat, hamba Tuhan itu ada yang panggilan khusus sebagai nabi, rasul, bahkan pendeta. Tapi secara umum kita semua ini hamba Tuhan. Majelis itu hamba Tuhan. Anda yang buat paduan suara itu hamba Tuhan. Anda yang orang persekutuan doa itu hamba Tuhan. Anda yang melayani kelihatan hamba Tuhan, yang tidak kelihatan kau pun hamba Tuhan. Dan yang terakhir, ini orang yang punya godly passion, memang punya semangat sungguh-sungguh dalam melayani. Ini kelihatan di ayat 3 dari Yudas itu. Dia bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Sampai di situ. Saudara lihat dia bilang apa? Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha. Orang kalau sudah bertobat, rendah hati, tampil beda, semangatnya tuh kelihatan. Dan orang kalau punya semangat dan kesungguhan seperti ini, Bapak Ibu terkasih, dia tidak akan kehilangan akal untuk pelayanan. Ingat, tidak akan kehilangan akal. Dia dan penerima surat berjauhan. Khotbah langsung tidak bisa. Apakah dia akalnya langsung buntu? Tidak. Dia pakai tulisan. Aku menulis sungguh-sungguh. Ini bukan tulis asal-asal. Aku tulis dengan dipimpin Roh Kudus. Saya seberangkan berkaitan dengan tema kita. Aku tulis dengan godly passion itu, gairah itu. Dan dia tidak akan kehilangan akal melayani. Makanya anak Tuhan yang sejati, pelayanan itu bukan hanya di sini, di mana aja, kelihatan tidak kelihatan, aku akan melayani. Dan aku tahu jerih payahku tidak sia-sia.